Verdonk. Verdonk! Ja, zo'n week is het. Andermaal schitterend. Ja, dan kun je met data... Lille, LOSC Lille, klub tua, klub besar, dari Prancis Utara, dari kota dingin penuh sejarah, The Mastiffs, penjaga setia, anjing perang besar yang tak gentar. Sejak lama mereka berlari di Liga 1, sejak lama mereka bertarung, kadang jatuh, kadang bangkit. Tahun 1944, dua klub bergabung. Lahirlah Lille Olympique Sporting Club. Lahirlah identitas biru, merah, putih. Mereka juara Liga 1. Tahun 2011, mereka juara lagi. Tahun 2021, menumbangkan PSG. Kisah emas, kisah gemilang. Tapi setiap kejayaan selalu ada masa kelam. Lille pernah susah, keuangan goyah, pemain dijual, supporter gelisah, stadion sepi, kadang dicemooh, kadang dianggap kecil di hadapan raksasa. Masa sulit itu nyata, masa sulit itu luka, dan luka itu membuat mereka mencari sosok baru, mencari posisi yang lama kosong, mencari bek kiri sejati. Tahun demi tahun, bek kiri datang, bek kiri pergi. Tapi selalu ada lubang, selalu ada kebutuhan. Sampai akhirnya, September 2025, datanglah nama baru, datanglah wajah baru, Calvin Verdonk, dari Eredivisie, dari NEC Nijmegen, kontrak 3 tahun, harga 3 juta euro, anak muda darah Garuda, pemain pertama dari Indonesia, yang mengenakan jersey Lille. Sejarah baru, sejarah lain. Tapi, kedatangannya tidak mulus. Fans, sebagian mencemooh, sebagian menolak. Siapa dia? Apakah cukup kuat? Suara negatif bergema, suara keras di tribun, dan media sosial. Ada yang lebih tajam, lebih menusuk. Indonesia? Apakah negara itu bahkan punya tim sepak bola? Kalimat kasar, kalimat meremehkan, yang membuat darah mendidih, yang membuat Verdonk harus membuktikan. Verdonk tahu, Verdonk mendengar, Verdonk menjawab dalam diam. Aku akan buktikan. Di sini kita bicara teori self-determination. Manusia butuh kebebasan, butuh merasa mampu, butuh merasa terhubung. Verdonk mencari itu di Lille. Dan teori atribusi, bagaimana orang menilai apakah kegagalan karena dirinya, apakah sukses karena tim. Fans Lille mengatribusi negatif, tapi waktu akan mengubah persepsi, waktu akan mengubah atribusi. Tapi satu hal yang tidak bisa dipisahkan adalah Indonesia. Nangroy Aceh Darussalam, tanah leluhurnya, kebanggaannya, bendera merah putih yang ia kenakan. Calvin bukan hanya datang ke Lille, ia juga memperkenalkan timnas Indonesia ke Eropa, ke dunia. Setiap kali ia bermain, jutaan pasang mata dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dari Sabang sampai Merauke, ikut menyaksikan, ikut berdoa, ikut bangga. Verdonk adalah jembatan. Verdonk adalah wajah Indonesia di Liga Prancis. Tapi jangan salah, Verdonk bukan sekadar nama, bukan sekadar darah keturunan. Di NEC Nijmegen, ia bermain 34 pertandingan penuh, lebih dari 3.000 menit, akurasi operan 82%, mencatat gol dan assist, melawan Utrecht, 2 intersepsi, 8 clearance, 2 tackle, 2 umpan kunci, melawan Ajax, rating tertinggi timnya 7,5, dengan akurasi operan 89%, dan di Eredivisie, ia pernah melepaskan tembakan roket kaki kiri. Gol spektakuler yang jadi sorotan. Itulah Verdonk. Bek kiri yang bisa bertahan dan juga menyerang. Bek kiri yang konsisten, yang tidak mudah digoyahkan. Kelebihannya jelas. Stamina tinggi, disiplin, bisa main 90 menit tanpa lelah. Jago duel, jago crossing, jago build up dari belakang,
Bek kiri yang serba bisa, modern, siap menghadapi tantangan, Liga 1. Dan yang lebih penting, mentalitasnya. Mentalitas seorang pejuang. Seorang pemain yang ingin membuktikan. Lalu fakta unik, fakta gila. Calvin Verdong di Instagram. Lebih dari 2 juta pengikut. Klubnya sendiri, Lille. Hanya 900.000. Pemain lebih besar dari klub. Sorotan global pada satu orang. Sorotan besar untuk seorang bek kiri. Lille punya sejarah kelam dan gemilang. Verdong datang, dicemooh, diuji, tapi juga membawa cahaya baru, membawa jutaan mata, membawa timnas Indonesia, dan disitulah cerita ini baru saja dimulai. Pertanyaannya adalah, apakah Calvin Verdong akan menjadi legenda The Mastiffs, penjaga setia, anjing perang besar yang tak gentar, yang diingat selamanya, atau hanya bayangan singkat yang hilang ditelan sejarah?